Halo semuanya, balik lagi. Sebelum kita mulai video ini, saya mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kali ini kita akan berbicara tentang training apa yang cocok untuk teman-teman kita di bagian IT, technical, kalau mau belajar IT management. Mulai dari mana ya? Nah, kasusnya sering saya temui ketika berbicara dengan teman-teman dari Human Resource Manager, IT Manager, IT Learning Education Officer, atau teman-teman yang lagi merancang kurikulum atau learning pad untuk para karyawan atau para teman-teman di divisi IT, mau belajar training di IT Management itu harus mulai dari mana? This video is for you. Stay tuned. Oke, dalam menentukan training apa yang harus diambil, biasanya kita harus menentukan dulu objektif apa yang mau diraih dari training tersebut. Kan banyak tuh ya training ITIL, COVID, CISM, TOGAF, and many more. Nah, ini mulai dari mana nih ya? Oke, let's start with number one. Pertama, jika sebuah perusahaan punya goal dan menanyakan apa kontribusi IT pada goal tersebut, training yang paling cocok adalah COVID. Jelaskan. Misal, perusahaan punya goal gara-gara COVID misalkan, yaitu beradaptasi dengan perubahan market. Perusahaan tersebut mulai menerapkan digital transformasi, cloud deployment misalnya, virtual conference, Zoom, virtual transaction, online classroom kalau di universitas, atau goal yang terkait dengan kepatuhan, compliance, ISO 9001 terkait quality control, ISO 27001 terkait information security management, PCI DSS untuk perusahaan yang menerbitkan kartu kredit, apalagi rumah sakit, HIPAA, ya, atau GDPR, ya, untuk terkait dengan regulasi-regulasi personally identifiable informasi dan macam-macam. Pertanyaan dari sini, bagaimana caranya departemen IT bisa helping this organization goal, membantu organisasi achieve their target, their 5 years programs, vision if we must say. Nah, cocoknya yang trainingnya COVID. Isi COVID itu apa sih? Mapping what organization wants in their goal. Tentunya organisasi ini pasti mengikuti keinginan pasar dong, minimal stakeholdernya lah ya, kepada IT. Ya, apa yang bisa IT bantu untuk mendukung program-program organisasi tersebut, ya. Lalu di mapping lagi komponen-komponen IT apa saja yang harus disiapkan supaya IT bisa bekerja memberikan yang terbaik untuk mendukung program-program organisasi ini. Jadi, saya bisa bilang COVID itu kayak cookbook, ya, buku resep masakan. Mau bikin nasi goreng, resepnya udah ada. Mau bikin cah kangkung, resepnya udah disediain. Mau bikin mie ayam, ada. Organisasi mau apa? Compliance. Sudah disiapin tuh sama COVID, apa aja disiapin. Mau digital transformasi, sudah ada mappingnya. Mau memperlebar portofolio, diversifikasi produk, mau menambah income, profitable, banyakin konsumen, di COVID ada template-nya. IT governance, tata kelola IT, itu adanya di COVID. Nah, sekarang kita ngomongin yang kedua. Kalau perusahaan-perusahaan sudah punya masalah-masalah seperti kenapa troubleshooting PC itu lama banget? Kenapa IT kita jadi palu gada? Semua dikerjain sama IT. Ada AC di ruangan server, kita juga yang benerin. IT-nya jadi Superman. Mending Superman semuanya, gajinya Superman. Kenapa tidak ada insiden atau problem nggak benar-benar tuntas? Nggak beres-beres. Tiap dibenerin, besok muncul lagi. Mending muncul doang. Dokumentasinya nggak ada. Ya, gimana benerinnya kalau knowledge-nya cuma ada di otaknya salah satu personel IT. Kalau dia kenapa-napa gimana?
the next person in IT department yang gantiin dia pasti ketiban sialnya. Ya udahlah, nggak tahu apa-apa, dokumentasi trouble atau insiden nggak ada, suruh benerin pula. Itu kalau nggak ada skill searching di Google, udah wassalam, resign mungkin. Nah, kalau perusahaan sudah mulai menunjukkan gejala-gejala penyakit seperti ini, obatnya adalah ITIL. Nah, yang paling berasa bedanya ketika kita belajar ITIL atau ITIL ini adalah practice. Role-role penting terkait dengan pelayanan IT yang baik dan benar. Salah satu role yang paling penting di ITIL adalah incident manager. Kalau ada insiden, siapa yang nampung? Siapa yang manage? Kalau misalnya ada trouble, eskalasinya gimana kalau incident manager nggak bisa benerin sendiri? Trouble ticketingnya bagaimana? Itu ada portfolio manager, ada katalog manager, katalog menu. Berarti jangankan IT ya, di cafe pun pasti ada menu dong gitu. Jangan sampai sudahlah cafe itu jualannya cuma kopi, teh sama light food kayak french fries, pisang goreng, tiba-tiba ada customer datang, "Pak, saya mesen nasi uduk dong." Waitersnya pasti akan bilang, "Pak, salah alamat nih, Pak." Begitu juga di IT. Kita harus punya menu mana saja, bikin list apa saja service layanan IT yang bisa di-request oleh customer, klien kita. Benerin laptop boleh, asalkan inventarisasi kantor. Nah, ada request layanan jaringan, kalau ada kita bantuin, kita tarikin kabel, kita konekin ke wireless, kita registrasikan MAC address-nya. Layanan printing, ya ini printer rusak, ada nggak di katalognya? Kalau nggak ada ya kita nggak akan gubris. Nah, itu enaknya katalog. Dan masih banyak role-role lain di ITIL yang bisa dipelajari. Ketiga, kalau perusahaan sudah mulai menganggap IT sebagai aset, anything valuable that contribute to business process, artinya ini harus diprotek. Berarti kita ngomongin information technology security, IT security. Nah, celakanya training IT pada domain ini banyak sekali. Saya akan ngambil 3 yang paling populer. Apa saja itu? Pertama, CISM. Kedua, CISSP. Yang ketiga, CompTIA Security Plus. Apa bedanya? Kalau perusahaan Anda sedang membutuhkan manajer IT security yang bisa manage, empasisnya di sini ya, manage, CISM adalah topik training yang paling fit. Tapi kalau perusahaannya butuh manajer yang bukan hanya bisa manage, tapi dia bisa implementasi, dia bisa desain security yang baik dan benar, CISSP lebih ideal. Nah, kalau ada teman-teman kita yang baru masuk ke dunia IT security, pengen tahu isi di IT security itu, dunia IT security itu isinya apa aja sih tanpa terlalu deep dive ke manajemen seperti CISM atau detail dari segi desain technicality-nya seperti CISSP, CompTIA Security Plus jawabannya. Kesimpulannya apa? Buat para manajer yang ingin manage IT security department, CISM 4 domain doang yang dipelajari. Tapi kalau pengen detail, lebih komprehensif, saya sendiri lebih senang Anda semua belajar CISSP 8 domain. Versi lightweight dari CISSP itu adalah CompTIA Security. Jadi untuk orang-orang yang saya baru di dunia security, saya pengen tahu saya harus berhadapan dengan makhluk-makhluk apa saja di dunia security, CompTIA Security Plus itu training yang paling cocok. Keempat, ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan security. Ketika sebuah perusahaan ingin melihat lebih detail resiko-resiko apa saja yang akan muncul terhadap aset-aset IT kita, aset-aset IT perusahaan. Resikonya datang dari mana saja, siapa saja yang bisa memunculkan resiko ini,
Apa kriteria yang harus dibuat agar suatu aset memang layak untuk dianalisa lebih jauh, bagaimana cara asesmen terhadap suatu aset untuk melihat sejauh apa resiko ini menimbulkan dampak, bagaimana cara asesmen terhadap suatu aset ya untuk melihat sejauh mana resikonya bisa menimbulkan dampak, seberapa sering atau seberapa mudah resiko ini bisa terjadi, bagaimana pemilihan kontrol-kontrol resiko yang tepat untuk aset tersebut. Nah, kalau perusahaan-perusahaan sudah punya pertanyaan-pertanyaan tersebut, artinya mereka sudah cocok untuk training series atau kita bilang IT Risk Management Training. Karena kalau sudah ngomongin resiko, ini memang ngomongin kultur gitu, risk appetite, ya rasa lapar dari perusahaan dalam mencari. Biasanya kalau ada aset-aset kritikal itu pasti mereka akan mencari gimana caranya supaya ini nggak kenapa-napa. Dia akan cari sumber-sumber threat-nya dari mana, ancaman dari mana, vulnerability-nya apa, demi supaya si aset ini tetap jalan dengan baik gitu kan. Semua resikonya dibahas dengan detail. Karena kalau perusahaan memang nggak terlalu menganggap penting aset-aset IT, ya jadi IT itu hanya dipandang sebagai support atau background driver, bukan sebagai core. Biasanya memang negligible alias ya cuek gitu. Training IT risk management ini nggak cocok buat mereka. Yang sering nanyain training IT risk management ini ya kayak departemen keuangan, banking. Nah ini memang IT-nya sebagai core gitu. Keluaran atau output dari risk assessment ini biasanya dibuat report, bisa dibuat patokan atau acuan atau panduan untuk tim IT security bekerja. Ya kalau di RACI model ini namanya konsult. Jadi masukan dari resiko ini bisa dibuat, oh ternyata ada resiko di sini, ancamannya ini, seberapa sering, seberapa mudah kejadian resiko ini. Nah, security tolong ditambal ya. Kelima, kita bikin pendek aja. Gimana cara perusahaan tahu sudah tepatkah security control yang ada, seberapa efektif layanan IT yang sedang berjalan, mana program-program IT yang dicanangkan oleh tata kelola sudah diimplementasi, mana yang belum, mana yang sudah, sesuaikan dengan desain awal. Nah, kalau perusahaan sudah ngomongin begituan, tandanya memang butuh audit. Trainingnya adalah CISA. Kenapa? Kalau perusahaan kita pengen punya blueprint, misal pendeknya 5 tahun ke depan ini kita mau IT dan bisnis kita seperti apa, biar semua terintegrasi, nggak terpecah sana sini, nggak sinkron satu sama lain, kita pengen semua terintegrasi. Blueprint ini kita bilangnya dengan istilah enterprise architecture. Training membuat enterprise architecture, tau gak? Isinya apa? Contoh, ketika perusahaan ingin membuat infrastruktur IT yang jelas, misalnya akses point-nya di mana, posisi rak server ada di mana, isinya apa, cabling networknya sesuai dengan diagram apa tidak, atau ketika perusahaan ingin membuat suatu sistem aplikasi yang akan dipakai secara otomatis, secara kontinu, alias nggak sekali pakai, berarti kita harus lihat adakah aplikasi yang serupa di perusahaan, apakah ada aplikasi yang kita bisa tingkatkan daripada bikin ulang lagi, atau daripada tumpang tindih bikin aplikasi yang baru yang fiturnya mirip-mirip dengan aplikasi yang lama. Atau kasus lain non IT, misal perusahaan ingin membuat suatu struktur organisasi dan bisnis proses yang jelas, inputan atau masukannya apa, keluaran atau outputnya apa, proses yang menghubungkan dari inputan ke keluaran bagaimana. Kayak misalkan proses rekrutmen pegawai, syaratnya apa harus bisa diproses, saat proses harus melakukan apa, tes skill, tes psikologi, wawancara dan lain-lain, ketika diterima mereka harus ngapain aja, ngerjain apa, itu semuanya jelas. Itu baru proses rekrutmen pegawai. Hal yang sama bisa diterapkan di IT. Contoh, untuk karyawan bisa mendapatkan sebuah akun login ke cloud misal, mereka harus ngapain? Isi form dulu, tanda tangan manajer,
verifikasi dari IT Security Officer, barulah dapat akun cloud dari sysadmin. Semua prosesnya jelas. Nah, ini yang dibahas di TOGAF. Ketujuh, terakhir, ngomongin IT nggak bisa jauh-jauh dari ngomongin project. Oke, contoh implementasi jaringan, develop aplikasi, perancangan otomatisasi sistem. Yang kayak gini itu nggak bisa nggak ngomongin project, pasti project. Project itu pasti karakteristiknya temporer kan, ada start, ada stop. Masa iya implementasi jaringan nggak selesai-selesai, develop aplikasi nggak kelar-kelar, impossible. Artinya project. Habis project barulah serah terima ke bagian operasional untuk running day to day basis plus maintenance-nya. Nah ini managed service, bukan project. Training terkait project itu yang terkenal ada dua. PMP, Project Management Profesional dari Project Management Institute, dan Prince 2 dari Axelos. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa dari dua training ini. PMP atau CAPM, untuk yang belum pernah pengalaman handle project, fokus ke project manager. How to become successful project manager. Sedangkan Prince 2 fokus kepada apa saja yang dibutuhkan untuk running project. Role-role apa saja yang penting ketika kita menangani project. Jadi di PMP fokusnya kepada standarisasi. Mereka punya buku PMBOK, Project Management Body of Knowledge, ini kitab sucinya. Isinya apa sih? How to become PM, ya, Project Manager. Ya, jadi oversimplifikasinya kalau di PMP itu everything about project resolve around PM. Itu PMP. Sedangkan di Prince, Project in Controlled Environment yang udah versi 2, itu fokus ke metodologi, approach, pendekatan. Maksudnya, kapan kita harus mulai project? Role-role apa saja yang penting dalam menangani project? Nah, kan beda ya. Kalau di PM, everything about project management, project manager, sorry. Tapi kalau di Prince, kita siapa saja yang saya harus gandeng, siapa saja role-role penting terkait dengan project. Jadi kalau di Prince, oversimplifikasinya, ada apa-apa di project manager itu ngomong ke board of director, ya, yang punya hajar lah ibaratnya. Mau bikin apa? Mobil 4 pintu turbo. Oke, saya bikinin mobil. Ternyata ada over budget atau kurang malah budgetnya. Kita ngomong lagi, ini ada constraint di sini, ada halangan di sini, ada yang nggak bisa kita kerjain begini. Kita ngomong. Jadi kalau di Prince, project manager ini middleman antara project sama board of director. Ya, jadi baik Prince maupun PM itu komplementari satu sama lain sebenarnya. Ya, jadi PM itu bagaimana cara menjadi project management yang baik. Nah, di Prince melakukan project itu butuh teman-teman siapa saja, kapan harus kita ngerjain project, kepada siapa kita report. Nah, jadi pertanyaannya adalah milih mana? Kalau Uni Eropa biasanya pakai Prince karena yang ngembangin UK. In fact, Prince dengan ITIL yang role itu compliance, ya, saya bilang compliance ya ke Prince juga compliance ke ITIL, yang bikin sama soalnya Axelos. Di Amerika, US banyakan nyarinya PMP. Nah, kalau Asia gimana? Yang mana aja sih? Asia itu PMP, jadi Prince jadi. Oke, ya sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan yang nonton dapat pencerahan mau belajar yang mana dulu terkait IT management. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekian, ciao.